Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman pada malam hari ini berjudul Pertobatan Sebelum Pengampunan. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kisah 3 ayat 19. Kita masuk pada tesis nomor 29. Tuhan memberikan kepada kita pertobatan sebelum Dia memberikan pengampunan. Sementara menantikan kedatangan Yesus, kita memerlukan pertobatan. Bagaimanakah prosesnya? Beberapa pembahasan terdahulu menunjukkan hal-hal yang penting yang harus dilakukan. Nah, yang pertama adalah langkah pertama adalah datang kepada Yesus. Karena adanya kerinduan untuk sesuatu yang lebih baik. Dan yang kedua, kemudian mendapatkan pengetahuan mengenai apa hal yang lebih baik tersebut. Dan yang ketiga, kemudian kita harus yakin akan kondisi kehidupan kita yang berdosa ini. Yang keempat, akhirnya kita harus sadari ketidaksanggupan kita untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Itu adalah saat dimana kita mau menyerahkan diri kita dan datang kepada Kristus. Tuhan tidak mengharapkan kita bertobat sebelum kita datang kepada Kristus. Bahkan ini adalah sesuatu hal yang tidak mungkin kita lakukan sendiri. Kita harus datang kepada Kristus terlebih dahulu. Dan Dia sajalah yang dapat memberikan kepada kita pertobatan. Proses ini sangat berbeda dengan yang diajarkan oleh orang Yahudi. Mereka mengajarkan bahwa sebelum kasih Allah itu diberikan kepada orang berdosa, orang tersebut harus bertobat dulu. Dalam pemikiran mereka, pertobatan adalah pekerjaan yang harus dibuat seseorang agar dapat diterima ke dalam surga. Tidak heran orang Farisi mengkritik Yesus sebab ia menerima orang berdosa. Mereka berpikir bahwa kecuali mereka telah bertobat, mereka tidak layak datang kepada Yesus. Namun Yesus mengajarkan bahwa keselamatan bukanlah dengan cara kita mencari Tuhan, tetapi justru Tuhan yang mencari manusia yang berdosa ini. Kisah dari perumpamaan domba yang hilang menunjukkan bahwa Kristus mencari yang hilang dan bukan yang hilang mencari Tuhan. Buku Christ Object Lesson halaman 189 menyatakan dengan jelas bahwa kita bertobat bukan supaya Tuhan mencintai kita, tetapi Dia menyatakan kepada kita kasih-Nya agar kita dapat bertobat. Dengan demikian, setelah kita datang kepada Kristus dan memandang akan kasih-Nya yang luar biasa kepada kita, maka kita akan menyadari bagaimana tabiat dosa kita yang mematikan itu, sehingga menjadikan kita rela untuk menerima kasih karunia-Nya yang membawa kepada pertobatan. Jadi, jelaslah pertobatan bukanlah pekerjaan kita. Ini adalah pekerjaan Tuhan untuk kita. Tetapi ini harus terjadi sebelum pengampunan diberikan sebagaimana dikatakan dalam ayat inti di atas. Kalau pertobatan mendahului pengampunan, maka pertobatan juga mendahului pembenaran. Kisah 2 ayat 38 mengatakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu. Jadi jelaslah pertobatan terjadi sebelum pengampunan. Semoga kita senantiasa dapat mengundang Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat bekerja dalam hati yang menghasilkan pertobatan sejati setiap hari. Kiranya Tuhan memberkati.